Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas regular plus semester 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai organisasi Gerakan Pramuka dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Rahmat Pramukti, SEMM. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan dan pengembangan untuk generasi muda yang bertujuan untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, serta sanggup bertanggung jawab mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Gerakan Pramuka dilaksanakan melalui bentuk kegiatan yang bersifat rekreatif, edukatif, menarik, terarah, dan terencana di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Sasaran dari kegiatan kepramukaan ini adalah mempersiapkan kader bangsa yang memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila, disiplin, sehat, mental moral, dan fisiknya. Berjiwa patriot berkemampuan untuk berkarya dengan semangat kemandirian, bertanggung jawab, peduli, dan komitmen terhadap Trisatya serta Dasa Dharma Pramuka. Di sini sudah tahu kan ya, bahwa Pramuka itu berpegang teguh kepada 3 Trisatya dan 10 Dasa Dharma. Selanjutnya yaitu tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, bercukupan hidup, sehat jasmani dan rohani. Tidak hanya diajarkan untuk menjadi patriotik saja, tetapi menjadi dalam organisasi pramuka juga diajarkan untuk menjadi kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya berpegang teguh kepada satu agama, tetapi organisasi pramuka juga dibuka untuk umum, entah itu dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya bisa masuk ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, karena tujuan dari Gerakan Pramuka adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan sebagainya. Bukan hanya beriman, bertakwa, berakhlak mulia kepada satu agama saja, tetapi berdasarkan agama yang dianut oleh anggota organisasi Gerakan Pramuka tersebut. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Di sini di dalam tujuan Gerakan Pramuka ini diajarkan untuk bisa peduli kepada sesama makhluk hidup dan lingkungan. Jadi tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada alam ataupun lingkungan, hewan, entah itu yang baik atau tidak, kita harus tetap melindungi satwa liar maupun satwa yang sudah seharusnya dilindungi. Baik, selanjutnya yaitu manfaat Gerakan Pramuka. Menanamkan rasa bangga terhadap bagian dari Gerakan Pramuka. Membangun kesiapan dalam pengamalan Satya dan Dharma Pramuka. Sebagai budaya yang melandasi pengabdian dalam pengamalan Satya dan Dasa Dharma. Menambah rasa percaya baik kepada gerakan kepramukaan sesama anggota dan juga pada diri sendiri. Menambah semangat pengabdian diri baik pada orang tua, masyarakat, lingkungan, juga bangsa dan negara. Menanamkan rasa tanggung jawab pada para anggota gerakan pramuka.
Selanjutnya yaitu budaya gerakan pramuka. Sebagai pramuka masa kini, kita juga harus ikut berkontribusi dalam mendukung berjalannya konservasi budaya, yaitu salah satu contoh nyata melalui memperkenalkan salah satu tarian yang ada di suatu daerah, contohnya tari warok. Bukan hanya tarian saja, kita juga memperkenalkan tali yang dipakai saat menarikan tarian warok. Kita memperkenalkan melalui berbagai media, diantaranya Instagram, YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, masyarakat lebih mengetahui ternyata ada tarian seperti ini di daerah ini. Hal ini juga dapat menumbuhkan kembali rasa cinta kepada budaya mereka yang sejenak terlupakan karena budaya-budaya asing. Jadi, peran kita sebagai para pramuka masa kini juga dituntut untuk juga turut dibutuhkan dalam melakukan konservasi budaya agar lunturnya budaya bangsa dapat kembali lagi dan dikenal lagi. Kita juga dapat tetap berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, harapan kita para pramuka masa kini semoga melalui tarian warok maupun tari dadung yang kita perkenalkan dapat menarik simpati masyarakat untuk dapat memahami lebih dalam lagi apa arti budaya bangsa agar tidak semakin mengalami kelunturan akibat globalisasi. Semoga bukan hanya pramuka saja yang berperan dalam melestarikan lingkungan ataupun budaya, tetapi diharapkan masyarakat juga ikut andil di dalamnya. Begitu pula pemerintah juga menjadi bagian yang paling dibutuhkan dalam melancarkan kegiatan konservasi budaya yang sedang dijalankan. Karena dukungan pemerintah dan peran pemerintah dalam membantu pengembalian budaya kita yang sudah luntur sangat diperlukan. Selanjutnya adalah inovasi dan keberanian mengambil resiko. Kedepannya, setiap kuaran mulai dari sekarang harus mempunyai sebuah inovasi di segala bidang dan diharapkan bisa terus berkembang di setiap tahunnya. Inovasi tersebut bisa dalam hal pengembangan tekpram, administrasi, pengelolaan kuaram maupun gugus depan, serta dalam hal pemberdayaan kewirausahaan yang nantinya dapat menjadi unggulan di setiap kuaran atau gugus depan masing-masing yang nanti muaranya adalah dapat membantu finansial organisasi. Tidak hanya akan mendatangkan keuntungan finansial saja, produk yang diciptakan bisa menjadi unggulan kuaran atau gugus depan yang nantinya bisa menjadi percontohan dan menjadi sebuah tren bagi kuaran atau gugus depan lain, bahkan menjadi destinasi kunjungan yang memberikan peluang usaha. Perhatian pada hal rincinya adalah sebagai berikut. Pramuka tidak asing lagi dengan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kode kehormatan pramuka, yaitu menolong sesama adalah kewajiban. Pramuka tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, melainkan juga kepada sekitarnya. Pramuka diharapkan untuk selalu menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat. Adanya pramuka peduli juga diharapkan demikian. Pramuka peduli merupakan bentuk kepedulian pramuka terhadap situasi yang tidak menyenangkan bagi sebagian masyarakat sebagai implementasi kode kehormatan. Penanggulangan bencana mulai dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana merupakan salah satu kegiatan inti pramuka peduli. Pramuka yang terlibat disesuaikan dengan jenjang pramuka siaga, penggalang, penegak, pendega, dan orang dewasa. Pramuka siaga dan penggalang belum terlibat dalam aksi turun langsung ke lokasi bencana, karena mereka masih dipersiapkan untuk terjun dalam masyarakat saat memasuki usia pramuka penegak atau pendega nanti. Sementara pramuka penegak dan pendega sesuai dengan Trisatya menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Mereka diharapkan dapat terlibat langsung membantu masyarakat. Pramuka peduli juga terlibat dalam melestarikan lingkungan hidup,
Pelestarian lingkungan hidup terbagi lagi menjadi berbagai macam. Bidang pelestarian lingkungan hidup meliputi isu perubahan iklim, pengolahan sampah, konservasi tanah dan air bersih, energi ramah lingkungan, konservasi flora dan fauna. Selanjutnya yaitu orientasi hasil. Berdasarkan segala upaya tindakan dan inovasi yang telah diorientasikan, maka harus adanya hasil yang sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh kita, dengan cara yang bisa kita lakukan tanpa adanya jangkauan untuk tidak tercapai sesuai dengan apa yang sudah diekspektasikan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, berdasarkan anggota organisasi yang banyak dapat membuat sebuah inovasi berjalan dengan baik. Dan hasil orientasinya pun memuaskan dan dapat dilestarikan sebagai kegiatan yang masuk dalam inovasi organisasi. Selanjutnya adalah orientasi orang. Jika dalam masa orientasi tersebut menimbulkan beberapa risiko yang mungkin beresiko tinggi, maka dibuatkanlah susunan kepanitiaan dalam setiap kegiatan yang akan diorientasikan dengan berbagai jenis bidang yang dibutuhkan untuk menghindarkan adanya risiko yang dapat menimbulkan cedera dan lain-lain, ataupun risiko yang dapat menimbulkan adanya masalah teknis yang terkait dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu orientasi tim. Dalam hal ini, tim dibentuk dalam segala bidang untuk mengorientasikan program kerja yang sudah ditetapkan dalam organisasi sesuai dengan agenda yang telah ditentukan, berdasarkan keahliannya masing-masing, dan tim tersebut bertanggung jawab atas kegiatan yang diadakan oleh timnya tersebut. Keagresifan. Organisasi pramuka merupakan organisasi yang berkembang di Indonesia sejak dulu dan sampai sekarang, menjadi lebih aktif dan banyak berbagai organisasi pramuka yang menyelenggarakan kegiatan dengan berbagai jenis perlombaan. Dengan organisasi pramuka, banyak organisasi-organisasi yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Maka dalam kepramukaan ini dikemas dengan rapi dalam kegiatan seperti camping, hiking, go green, dan masih banyak lagi untuk bisa lebih banyak dikenal oleh orang banyak dan tetap eksis di masyarakat, serta juga banyak kegiatan yang lainnya yang juga menjunjung tinggi nilai budaya serta memahami lingkungan sekitar dan masyarakat. Selanjutnya ada stabilitas. Karena berbagai macam inovasi dan kreativitas sudah dilakukan dengan baik, tidak lupa pula untuk terus memperhatikan keseimbangan organisasi dalam segala aspek budaya, bisa terus beroperasi dari tahun ke tahun. Jadi, dalam kestabilitasan ini, dengan segala kegiatan dan upaya yang telah dilakukan, maka organisasi pramuka harus menjaga sikap dalam melakukan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Jangan sampai setelah apa yang dilakukan dalam kegiatan ataupun acara yang sudah dilakukan terjadi kesalahan kepada kegiatan ataupun acara yang akan dilakukan nantinya. Dan yang terakhir adalah tingkatan organisasi pramuka. Yang pertama yaitu ada siaga, kedua penggalang, ketiga penegak, keempat pendega. Saya hanya akan membahas pada 3 aspek ini saja, karena yang tinggi-tinggi itu termasuk kepada kepramukaan yang tidak termasuk ke dalam pembahasan dari sini, seperti itu. Tingkatan organisasi pramuka yang pertama siaga. Siaga merupakan tingkatan paling dasar dalam pramuka. TKU singkatan siaga berwarna hijau dan berbentuk sebuah janur. Ini disebut juga dengan istilah mancung, yaitu bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Penggalang. Penggalang memiliki 3 tingkatan TKU, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap.
TKU penggalang berwarna merah, dan terdapat gambar yang terurai, tertangkai bunga kelapa 3 buah yang berwarna putih. Yang ketiga yaitu penegak. TKU di tingkatan penegak terbagi menjadi 2, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. TKU penegak berwarna hijau dengan gambar 2 tunas kelapa dan bintang berwarna kuning. Yang terakhir yaitu pandega. Dalam tingkatan pandega, SKU dan SPG, pandega menjadi standar nilai dan keterampilan yang harus dicapai anggota pramuka. Adapun SKK menjadi standar kompetensi pramuka berdasarkan permintaannya. SKU Pandega hanya memiliki 1 tingkatan, yaitu Pandega. TKU Pandega berwarna merah dengan gambar 2 buah tunas kelapa dan bintang berwarna emas. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bagaimana sebuah organisasi pramuka itu bisa berjalan dengan baik. Jadi organisasi pramuka adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai budaya, ramah lingkungan, juga sangat mempedulikan masyarakat. Juga akan membantu sesama manusia maupun manusia maupun tumbuhan ataupun hewan. Jadi untuk bisa menjadi anggota pramuka pun tidak semudah yang kita kira, kita tinggal masuk, direkrut, dan menjadi anggota, tidak. Sebelum kita menjadi anggota, kita akan mempunyai bekal terlebih dahulu untuk dibekali nantinya akan menjadi apa kita dalam tingkatan organisasi pramuka itu. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Dalam mengisi TKU tersebut, juga ada beberapa tantangan yang harus kita selesaikan untuk bisa menjadi anggota pramuka. Contohnya menjadi anggota siaga. Untuk mengisi TKU tersebut, ada beberapa tantangan yang mungkin hanya sebagian orang yang bisa menyelesaikan tantangan tersebut dan bisa menjadi anggota siaga dalam organisasi pramuka. Jadi tidak segampang yang kita kira, dalam organisasi pramuka juga banyak sekali tingkatannya sehingga kita tidak bisa menyamaratakan setiap anggotanya, karena setiap anggota memiliki keahliannya masing-masing. Dalam tingkatan pramuka juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, bahwa setiap tingkatan mengajarkan kita untuk bisa lebih disiplin, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga ramah lingkungan, dan selalu membantu sesama manusia, hewan, ataupun tumbuhan, membantu memelihara bumi, dan juga selalu menjalankan hal-hal yang beraturan sesuai dengan Trisatya dan Dasadharma. Jadi, setiap anggota pramuka ataupun setiap organisasi pramuka tidak akan membiarkan anggotanya memakai tingkatan yang tidak bisa dia gapai, seperti itu. Jadi dia akan menjalankan tugasnya sesuai dengan tingkatan yang dia tempati. Seperti misalnya dia masuk kepada tingkatan penggalang, maka dia tidak bisa melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan yang ada di pendega. Tetapi ketika sedang membantu ataupun sekedar ingin tahu ataupun ketika penegak akan mengadakan sebuah kegiatan, maka penggalang dan siaga semua tingkatan pun ikut membantu dalam proses kegiatan tersebut. Berkaitan antara organisasi pramuka dengan perilaku organisasi juga dapat kita lihat dari keterkaitan antara perilaku organisasi dengan organisasi pramuka ini. Terlihat jelas bahwa perilaku organisasi
menjelaskan tentang sebuah perilaku yang ada di dalam lingkungan organisasi, yang salah satunya organisasi pramuka juga diajarkan untuk bisa berperilaku baik, beriman, bertakwa kepada Tuhannya masing-masing, dan juga dapat menghargai sesama manusia, menolong sesama manusia, menolong hewan ataupun tumbuhan, tidak merusak, dan tetap kepada jalur jalur akhlaknya masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Anjir Susanti, mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Di sini saya tidak mengucapkan sesuai dengan apa yang menurut saya benar, tetapi menurut saya mengucapkan segala sesuatu yang saya ketahui dari media sosial. Jika ada hal-hal yang salah, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.